Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Saputra. Saya dari kelas Agri Bisnis B. NIM saya 41 2021 061. Mata kuliah hari ini adalah Kewarganegaraan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan ada dua materi. Yang pertama, identitas dan integrasi. Materi yang kedua, warga negara dan kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, bangsa dan identitas. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yang artinya identity, secara harfiah yang berarti jati diri. Dalam kata maya Wikipedia dikatakan identity is number trait to set throughout the social synthesis on descriptive impression, sensation of the expression of the identification of group family nation as national identity dan cultural identity. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, diri sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, ataupun komunitas sendiri. Baiklah, selanjutnya pengertian bangsa. Bangsa adalah kesatuan tekad diri rakyat untuk hidup bersama-sama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Terlepas dari perbedaan etik, ras, agama, ataupun golongan asalnya, kesadaran bangsa adalah perekat yang meningkatkan batin seluruh rakyat. Istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation. Kata nation berasal dari kata natio, Latin yang berarti lahir. Bangsa memiliki dua pengertian menurut Badri Yatim 1999, yaitu bangsa dalam pengertian sosiologi, antropologis, dan bangsa dalam pengertian politis. Baiklah, yang pertama bangsa menurut arti sosiologis, antropologis. Bangsa dalam pengertian sosiologis, antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang terdiri sendiri, masing-masing anggota persekutuan hidup merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa dikarenakan disatukan oleh kesamaan budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Sedangkan bahasa menurut arti politis. Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dengan mereka tunduk kepada kedaulatan negara kita sendiri sebagai sesuatu kekuasaan tertinggi keluar dan bangsa ke dalam. Bangsa dalam arti politis adalah bangsa yang bernegara, dapat saja berbentuk oleh faktor-faktor objektif sangat membentuknya, atau sebuah negara didirikan dan disatukan oleh bangsa. Misalnya, bangsa Israel terbentuknya karena persamaan agama, cultural unity, dan politik unity. Menurut Jepsen dan Lipton Maya, takkan bahwa bangsa memiliki dua arti, yaitu yang pertama adalah cultural unity. Kultur unity terjadi karena suatu masyarakat sebagai persekutuan hidup merasa satuan dalam ras, agama, adat, sejarah, dan istiadat. Yang kedua, bangsa menurut arti politis kenegaraan adalah suatu politik unity. Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologi, sosiologi, sedangkan politik unity adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan bangsa-bangsa secara umum. Dikenal adanya pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dalam model Mutahir Ramlan Surbakti 1999. Yang pertama adalah bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuknya suatu negara tersendiri. Contohnya, bangsa Yahudi berusaha mendirikan Israel untuk satu bangsa Yahudi. Yang kedua adalah model Mutahir yang berawal dari adanya negara serta kedaulatan yang berbentuk melalui proses tersendiri. Sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan sekutu bangsa
rasnya. Contohnya adalah kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Baiklah, yang keempat adalah identitas kultural dan identitas nasional. Identitas kultural unity atau identitas kebangsaan biasa disebut cultural unity, merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan bangsa dan arti sosiologis dan antropologis. Identitas politik unity atau identitas kebangsaan. Politik unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Selanjutnya, identitas nasional Indonesia. Secara etimologis, identitas nasional biasa kita sebut dengan identitas dalam artinya nasional. Kata identitas berasal dari ciri-ciri, tanda atau jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok, masyarakat, bahkan suatu negara, bangsa-bangsa dengan identitas itu sendiri. Bisa kita bedakan dengan yang lain. Faktor pertama, pembentukan identitas bersama. Faktor-faktor yang pemikiran menjadi identitas bersama yaitu primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, kelembagaan. Sedangkan identitas yang kedua, Indonesia, adalah identitas nasional Indonesia menuju pada suatu identitas yang sifat nasionalnya. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah bangsa nasional atau persatuan nasional. Yang kedua adalah bendera negara. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan. Yang keempat adalah lambang negara. Yang kelima adalah semboyan negara. Yang keenam adalah dasar falsara negara. Yang ketujuh adalah konstitusi hukum dasar negara. Yang kedelapan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia Kedaulatan Rakyat. 9 adalah konsepsi wawasan Nusantara. Yang ke-10 adalah kebudayaan negara yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sedangkan Pancasila, kita sebut Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila dapat menjadi dasar dalam pembangunan identitas nasional. Sastra Predija 2007, Haritar 2000. Pancasila dapat menjalankan tugasnya sebagai identitas bangsa Indonesia. Eka Damaputra 1997. Pancasila merupakan pernyataan jati diri bangsa Indonesia. Hardono Hadi 1900 dan Pancasila sebagai identitas kultural. Asad Said Ali 2009. Sastra TPJ-Dia 2007 menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional, yaitu pertama, ingat kolektif yang berhubungan masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua adalah unsur sejarah. Ketiga, bangsa. Yang keempat, daerah. Yang kelima adalah nilai-nilai. Baiklah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Negara kebangsaan Indonesia terbagi ada beberapa hakikat. Yang pertama adalah hakikat negara kebangsaan Indonesia. Negara kita adalah Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dengan disingkat RI Proklamasi. Maksud diri pernyataan ini adalah bahwa negara Indonesia yang didirikan ini tidak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dengan momen proklamasi 17 Agustus 1945, itulah bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar mengenai adanya negara baru, yaitu Indonesia. Suatu organisasi kekuasaan yang meliputi unsur-unsur rakyat, wilayah, pemerintah, serta kedaulatan. Hakikat negara Indonesia adalah negara kebangsaan. Negara kebangsaan adalah fenomena bangsa mengenai tipe negara yang mulai bermunculan pada akhir abad ke-20, terlebih pasca Perang Dunia Kedua. Negara bangsa dapat dilawankan dengan tipe negara etnik, negara kota, imperium, kekaisaran, dan kekhilafan. Negara bangsa nation state dibangun dilandasi
dari ikatan kebangsaan nasionalisme. Nasionalisme diartikan sebagai tekad diri orang-orang yang ada di wilayah itu, masyarakat bangsa, untuk membangun masa depan bersama di suatu negara. Di suatu negara sama, walaupun negara kita masyarakat itu berbeda maksudnya berbeda ras, etnik, negara ataupun budaya, bahkan dalam sejarah sekalipun. Menurut Insinyur Soekarno, yang dimaksud bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal bersama di wilayah Nusantara dari ujung barat sampai timur Merauke, yang memiliki landasari detre ensemble, kehendak akan bersatu, pendapat aransemen yang telah menjadi satu. Kemunculan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh paham nasionalisme. Proses terbentuknya negara Indonesia. Secara teoris perkembangan terbentuknya negara Indonesia ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak tetapi bangsa kemerdekaan dirinya. Yang kedua adalah adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Indonesia, penghasilan proklamasi. Yang ketiga adalah terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama untuk seluruh bangsa Indonesia sebagai satu keinginan luhur bersama. Yang keempat adalah menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk sistem pemerintah, undang-undang dasar dan negara. Yang ketiga adalah cita-cita, tujuan dan visi negara Indonesia. Bangsa Indonesia bercita-cita diwujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam rumusan yang singkat, negara Indonesia bercita-cita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia dalam adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia selanjutnya adalah terjabar dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara rinci ada beberapanya sebagai berikut. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan bangsa. Yang keempat adalah mengikuti pelaksanaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah adapun misi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing, maju kesejahteraan dalam daerah negara kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, beriman, takwa, berakhlak mulia, cita-cita dan sayang kepada tanah air berdasarkan hukum dan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah integrasi sosial. Pengertian dari integrasi nasional adalah terdiri kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan dan keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu satu, pengertian terhadap konflik dan penyimpanan sosial dalam sistem sosial tertentu. Yang kedua adalah membuat kesatuan keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI, kata integrasi mempunyai arti pembaharuan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Berintegrasi artinya beberapa bergabung agar menjadi kesatuan. Untuk kata-kata mengagregasi yang berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah. Istilah integrasi mempunyai dua macam pengertian, yaitu secara politis dan secara integratis nasional. Yang pertama adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan nasional yang berbentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional adalah
Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesempurnaan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa. Yang selanjutnya, jenis integrasi yang terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama integrasi bangsa, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya sosial di dalam satu kesatuan wilayah pada pembentukan identitas nasional. Yang kedua adalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit untuk wilayah-wilayah yang lebih kecil mungkin beranggotanya sesuai dengan kelompok yang bentuk sosial tertentu. Yang ketiga adalah integrasi sosial, yaitu adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang berbentuk dalam memelihara tertibnya sosial. Sedangkan yang empat adalah integrasi elit massa, yaitu kemampuan menghubungkan antara pemerintah dengan yang pemerintah lainnya, pengusaha dengan masyarakat, atau antara elit bersama massa. Yang kelima adalah integrasi tingkat laku atau tindakan integratif, yaitu kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama, mencapai tujuan bersama dan yang bermanfaat. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas yang bab 1, pengembangan dan integrasi di Indonesia. Integrasi di Indonesia adalah kajian tentang heterogenitas masyarakat di Indonesia. William dalam Nasruddin Syamsuddin 1999 mengidentifikasi ada beberapa jenis yang dihadapi negara ini. Yang pertama adalah adanya yang disebut pembelahan horizontal yang berbeda suku, ras, dan geografis di dalam hambatan. Yang kedua bersifat vertikal, yakni perbedaan antara elit dan massa secara horizontal dan arti sedangkan secara vertikal masih terdapat kesengajaan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Pengembangan integrasi Howard Wigris dalam Yahya Muhaiman, Colin MC Darwin 1982 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana cara bahasa Indonesia mengembangkan integrasinya. Yang pertama adalah adanya ancaman dari luar. Yang kedua adalah politik kepemimpinan. Yang ketiga adalah kekuasaan lembaga-lembaga politik. Yang keempat adalah ideologi nasional. Yang kelima adalah kesepakatan pembangunan ekonomi. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, bab 2 atau itu warga negara dan kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui. Salah satunya adalah unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara, yaitu warga negara. Istilah warga negara adalah terjemahnya kata citizen atau dalam arti Inggris yaitu citizen secara etimologis berasal dari bahasa Romawi yang pada waktu itu berasal Latin yaitu civis atau civitas yang berarti negara. Citizen adalah warga dari satu komunitas yang dilengkapi dengan sejumlah keistimewaan, memiliki satu sederajat, beradaptasi dan mendapatkan perlindungan dari komunitasnya. Yang kedua adalah kewarganegaraan. Cogan Derricotte 1998 mendefinisikan kewarganegaraan menunjuk pada kesepakatan dari seseorang warga. Karakteristik atau atribut kewarganegaraan itu meliputi 1. Perasaan dan identitas. Yang kedua, memiliki hak-hak tertentu. Yang ketiga, memiliki hak-hak individu. Baiklah, yang selanjutnya adalah warga negara dalam negara. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan warga negara adalah
anggota dari negara. Warga negara sebagai penduduk negara yang memiliki arti penting bagi negara. Penentuan warga negara ada beberapa asas, yaitu sebagai berikut. 1. Suatu negara tidak boleh memasuki orang-orang yang sama sekali tidak berhubungan sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Yang kedua adalah warga negara tidak boleh menentukan kewarganegaraannya berdasarkan unsur-unsur primordial yang disarankan bertentangan dengan prinsip hukum umum. Baiklah teman-teman, inilah penjelasan sedikit dari saya. Kalau ada salah saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.